Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu disehatkan oleh Allah ya teman-teman. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini masih banyak di luar sana yang terkena musibah. Kita doakan semoga Allah kuatkan dan Allah berikan ketabahan untuk menghadapinya ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, insya Allah aku bakalan share sedikit video tentang 10 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Tak terasa ya teman-teman, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya teman-teman nih, di satu bulan penuh berkah ini, begitu banyak keistimewaan ya teman-teman. Tapi di sini saya akan membahas sedikit saja, cuma 10 keutamaan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman. Simak terus ya videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, seperti di awal tadi ya teman-teman, bahwa kali ini akan membahas 10 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Tak terasa ya teman-teman, hanya dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Setiap umat muslim tentunya bersuka cita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di bulan ini semua dosa dihapuskan dan pahala dilipat gandakan. Tetapi bukan hanya itu saja teman-teman. Ada 10 keutamaan yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan lah kitab suci Al-Quran diturunkan, atau yang disebut dengan Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti bahwa Ramadan memang menjadi bulan yang istimewa. Hal itu juga tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu diampuninya segala dosa dan kesalahan. Keutamaan selanjutnya dari bulan Ramadan adalah diampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Oleh karena itu, bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan bertaubat.
Sebab pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa dan kesalahan jika kita mau berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Keutamaan diampuninya segala dosa dan kesalahan ini sudah tercantum dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan yang ketiga yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar terdapat banyak keberkahan dan penuh kemuliaan. Malam Lailatul Qadar juga terletak pada hari ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Tentunya, keistimewaan malam Lailatul Qadar ini sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Kemudian keistimewaan yang keempat yaitu dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar pintu-pintu surga dan mempersilahkan siapapun yang ingin memasukinya. Keutamaan ini juga sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang artinya, apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian keistimewaan yang kelima yaitu meningkatkan sabar dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa ya teman-teman, selama 1 hari penuh, yakni dari dimulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selama itu pula kita wajib menahan haus, lapar, dan nafsu kita ya teman-teman. Tentu tidak mudah menahan lapar, dahaga, haus, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kita harus sabar menahannya sampai waktu berbuka puasa tiba. Kesabaran itulah yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian, keistimewaan yang keenam yaitu mendapat pahala yang berlipat ganda. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat ganda atas semua ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Keutamaan ini juga sudah tertulis dalam hadis sebagai berikut ya teman-teman. Qalallahu azza wa jalla, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa anna ajzi bihi. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya,
kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan mengganjarkannya. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu bagian dari rukun Islam. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam keempat. Hal ini sudah tertulis dalam hadis dan ayat Al-Quran yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Keutamaan yang ke-8 yaitu di bulan Ramadan semua doa akan dikabulkan. Bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa ya teman-teman. Maksudnya berdoa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Doa yang dipanjatkan dapat berupa kelancaran, kepentingan dunia dan akhirat, serta apapun itu doanya yang teman-teman inginkan ya teman-teman. Hal ini juga sudah tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Keutamaan yang ke-9 yaitu membebaskan siksa neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Bukan hanya memberikan kebahagiaan bagi manusia yang masih hidup di dunia, mereka yang sudah meninggal di dunia pun akan dibebaskan dari siksa neraka pada setiap bulan Ramadan. Hal itu tertuang dalam hadis yang artinya, sesungguhnya ajab kubur diangkat dari orang yang meninggal selama bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Pahalanya seperti berpuasa 10 bulan. Selain melipat gandakan pahala yang dikerjakan, berpuasa di bulan Ramadan pahalanya seperti berpuasa 10 bulan. Maka dari itu sungguh amat merugi bagi orang-orang, bagi mereka yang dengan sengaja melewatkan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah teman-teman 10 keutamaan di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi salah satu umat Islam yang bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan semoga kita mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.